dilakukan persiapan posisi kursi gigi atau dental chair sebelum pasien datang adalah dengan memposisikannya menjadi posisi upright. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Gigi Hadid sebagai dokter yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai informasi pribadi Ibu terlebih dahulu ya Bu. Mungkin pertama-tama apakah benar ya dengan Ibu Jennifer? Betul, Kak. Baik, untuk usia Ibu sekarang berapa ya Bu? Saya 27 tahun. Baik Bu, mungkin selanjutnya saya izin bertanya mengenai informasi apakah Ibu sudah menikah Bu? Belum. Baik, untuk agamanya Bu? Saya Islam. Oke, baik. Untuk tempat tinggalnya Ibu sekarang tinggal di mana ya Bu? Saya lahir dan tinggal di Bandung, Dok, di Jalan Sudimampir nomor 99 RT 5 RW 3 Kelurahan Bayam, Kota Bandung. Baik, untuk hari ini Ibu ada keluhan apa ya Bu sehingga datang ke klinik? Gini, Dok, saya tuh merasa Dok, seperti ada bengkak gitu, Dok, di gigi saya. Saya juga merasakan gigi kanan atas belakang suka sakit dan nyut sampai di belakang kepala, Dok. Baik. Untuk rasa sakit ini apakah Ibu pernah mencoba untuk minum obat ya Bu untuk meredakannya? Atau mungkin ada cara lain? Pernah, Dok. Saya minum paracetamol, tapi sakitnya tuh kadang hilang, kadang timbul gitu, Dok. Udah minum itu juga. Baik Bu, untuk sakitnya ini sudah berapa lama ya Bu Ibu rasakan? Kayaknya sekitar 1 bulan, Dok. Baik Bu, ini rasa sakitnya apakah ada yang bisa memicu ya Bu? Kayak misalnya kalau makan makanan dingin atau misalnya kalau makanannya keras atau apa gitu Bu? Kalau lagi makan tuh, Dok, biasanya saya suka sakit. Pokoknya ganggu banget deh, Dok, rasanya. Berarti kalau sedang makan ya Bu terutama ya? Iya. Nah untuk ini apakah Ibu sudah mendapat perawatan ya Bu sebelumnya? Pernah, Dok, sekitar 1 tahun yang lalu itu gigi saya dicabut. Oh berarti sebelumnya Ibu sudah pernah datang ke dokter gigi ya Bu? Iya. Untuk diberi perawatan, dicabut giginya? Iya. Baik, kalau gitu untuk gigi yang dicabutnya itu yang mana ya Bu? Gigi geraham bawah saya, Dok, kanan dan kiri itu udah dicabut. Gigi geraham kanan bawah dan kiri, itu dicabutnya kenapa ya Bu? Dulu itu kalau nggak salah tuh berlubang, Dok, dan sakit juga, tapi sakitnya nggak sesering sekarang sih, Dok. Baik Bu, untuk selanjutnya apakah Ibu punya penyakit penyerta seperti mungkin diabetes atau hipertensi? Diabetes, Dok. Baik Bu, untuk diabetes ini apakah di keluarga Ibu ada yang punya kondisi serupa ya Bu? Ayah saya, Dok, juga mengalami diabetes. Baik, selanjutnya apakah Ibu punya kebiasaan buruk Bu? Contohnya itu, mohon maaf sebelumnya, apakah merokok Bu? Iya, Dok, saya merokok. Oh ya baik Bu. Nah kira-kira harapan Ibu datang ke sini itu untuk apa ya Bu? Saya ingin giginya dirawat sih, Dok, sama pengen gak sakit lagi, Dok, giginya karena ganggu banget. Oh iya baik Bu. Kalau begitu karena sudah wawancara tadi mungkin saya izin untuk mengulang kembali ya Bu untuk jawaban Ibu tentang keluhan Ibu. Baik, jadi pertama-tama untuk identitas Ibu sendiri, Ibu Jennifer, usia 27 tahun, datang kemari itu karena ada keluhan gigi kanan atas belakang, itu terasa sakit berdenyut sampai ke belakang kepala, ini terjadinya sudah sejak 1 bulan yang lalu, dan juga terasa adanya pembengkakan. Lalu Ibu juga merasa tidak nyaman saat makan, dan rasa sakitnya itu juga sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya Bu. Ibu juga sudah mencoba untuk minum obat paracetamol, tetapi kadang juga timbul lagi. Lalu Ibu juga pernah datang ke dokter gigi sebelumnya untuk dicabut gigi geraham bawah kanan dan kiri. Lalu Ibu juga memiliki riwayat penyakit diabetes, serta ayah Ibu juga memiliki riwayat penyakit yang sama. Ibu juga memiliki kebiasaan merokok, dan yang terakhir itu Ibu ingin giginya dirawat agar tidak sakit lagi. Apakah ada yang kurang ya Bu dari penjelasan saya? Sudah, Dok, sudah. Baik Bu, karena saya ingin memeriksa terkait dengan keluhan Ibu, mungkin selanjutnya saya izin untuk memeriksa nada vital, eksa oral, serta intraoral ya Bu. Jadi saya nanti akan izin untuk memegang bagian wajah dan lehernya Ibu untuk melihat jika adanya kelainan. Nanti juga saya akan memasukkan benda seperti kaca mulut ke dalam rongga mulut ya Bu untuk melihat kondisi Ibu. Baik, Dok. Nah untuk zona operator atau dokter sendiri itu berada pada pukul 7 hingga 12. Nah untuk memeriksa gigi 18 maka kita bisa memposisikan operator atau dokternya itu pada pukul 12. Nah untuk posisi dari asistennya sendiri itu akan kita posisikan pada jarum jam 2 hingga 4, lalu 4 dan 7 sebagai zona transfer, dan zona statiknya itu 12 hingga 2. Posisi ergonomis pasien saat kita akan memeriksa rahang atas pasien adalah dengan posisi supine atau posisi terlentang. Memeriksa gigi rahang bawah, maka pasien akan diposisikan semi sitting atau membentuk sudut 20 derajat terhadap lantai. Baik Bu, untuk hasil pemeriksaan yang tadi saya izin untuk menyampaikannya ya Bu. Untuk vital sign-nya, tanda vitalnya itu Ibu kesadarannya normal, nadinya normal, lalu juga temperaturnya juga normal 30 derajat Celcius, dan tekanan darahnya juga masih tergolong normal ya, 120/80. Terus selanjutnya ada pemeriksaan eksa oral. Di sini tadi saya sudah meraba ya Bu di daerah bawah rongga mulut, di bawah dagu, itu di sini Ibu ada sedikit membengkakkan ya Bu, menunjukkan adanya kelenjar limfe submandibular yang membengkak yang berada di sebelah kanan ya Bu ya. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan intraoralnya, di sini itu saya melihat ada gigi 18, yaitu impaksi, lalu di gigi 18 juga ditemukan ada lubang, dan gusi di sekitarnya juga dia bengkak ya Bu. Lalu selanjutnya di sini juga dia sekitar giginya ada banyak plak Bu. Lalu di bagian rahang bawah Bu, di bagian belakang itu
saya melihat adanya banyak karang gigi dan plak ya Bu. Lalu selanjutnya di daerah sini juga memiliki kedalaman pocket 3 mm dan kadang sini juga sedikit berdarah ya Bu. Lalu selanjutnya untuk gigi 16, 25, 26, dan 45, jadi ada beberapa gigi juga Bu yang saya temukan itu dia ada lubang Bu. Lubangnya itu mencapai ke dentin. Lalu selanjutnya untuk gigi 36 dan 46 seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya juga ini sudah dicabut ya Bu. Lalu selanjutnya pada gigi depannya itu di gigi 11 dan 12 itu saya menemukan ada yang sedikit berwarna kapur Bu. Baik Bu, jadi selanjutnya saya juga ingin menjelaskan Bu, jadi kan kita juga tadi sudah memasukkan bahan untuk melihat jika adanya plak ya Bu di dalam di gigi Ibu gitu. Jadi saya akan menjelaskan hasilnya Bu. Untuk hasil pemeriksaan tadi itu saya menemukan untuk kebersihan mulut Ibu ini dia tergolong buruk ya Bu, karena hasil indeksnya ini dia menunjukkan angka 6 di mana ambang batasnya itu adalah 3, jadi dapat digolongkan menjadi buruk. Mungkin selanjutnya juga saya ingin mewawancarai Ibu mengenai tentang risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keadaan karies ya Bu, yang dinamakan dengan caries risk assessment Bu. Untuk Ibu sendiri apakah mungkin memang jarang ya Bu datang ke dokter gigi? Iya nih dok, saya kalau ke dokter gigi cuman kalau sakit aja saya sekarang. Ya, sebelumnya Ibu kalau sikat gigi ini Ibu memakai sikat gigi saja atau memakai pasta gigi juga Bu? Pakai pasta gigi. Apakah Ibu tahu ini berfluoride apa tidak Bu? Tahu dok, berfluoride. Oh iya baik Bu. Untuk sikat giginya ini dia kapan saja ya Bu ya? Saya itu habis mandi pagi dan juga sore dok. Berarti Sikat 2 gigi. kali Iya dok. setiap habis mandi ya Bu ya? Iya. Lalu selanjutnya selain memakai sikat gigi Ibu membersihkan giginya apakah dengan ada alat bantu lain Bu? Contohnya itu seperti memakai dental floss Bu atau benang gigi atau mungkin ada perlindungan lain Bu? Seperti ada pasta lagi yang dioleskan gitu ke gigi? Enggak sih dok, saya cuma pakai sikat gigi aja. Oh iya baik Bu. Selanjutnya apakah Ibu sering ngemil ya Bu? Terutama yang makanan atau minuman manis Bu dalam sehari? Biasanya sih kalau untuk ngemil makan makanan manis tuh bisa 4 kali dok, tapi kalau minum manis cuma sekali sih kalau sehari. Iya baik. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai risiko karies, selanjutnya saya akan membahas mengenai kualitas hidup Ibu yang mungkin dapat mempengaruhi ya Bu dengan kondisi Ibu saat ini. Jadi nanti pertanyaannya ini mengenai seberapa sering Ibu mengalami beberapa keluhan yang nanti akan saya sebutkan dalam 1 bulan terakhir ini, dan Ibu bisa menjawab dengan tidak pernah, sangat jarang, kadang-kadang, sering, ataupun sangat sering ya Bu, sesuai dengan kondisi yang Ibu alami. Apakah bisa dipahami Bu? Bisa. Baik Bu, saya mulai dari yang pertama. Apakah Ibu pernah merasa kesulitan dalam mengucapkan kata atau kalimat ketika berbicara karena masalah dalam rongga mulut Bu? Kalau bicara sih enggak ya dok, jarang. Baik. Lalu apakah Ibu pernah tidak dapat mengucap rasa dengan baik Bu karena masalah dalam rongga mulut? Kalau itu kayaknya nggak pernah deh dok. Bisa-bisa aja kalau lagi sakit kayak sekarang. Baik. Nah selanjutnya apakah Ibu pernah merasa sakit pada rongga mulut Bu? Sangat sering dok, saya udah rasain sakit gigi dari 1 bulan yang lalu dan sekarang masih sakit. Baik Bu. Lalu apakah Ibu pernah merasa tidak nyaman saat mengunyah makanan karena masalah dalam rongga mulut Bu? Kalau itu sering dok, terutama pada bagian gigi saya yang sakit. Jadi saya kalau ngunyah jadi nggak nyaman. Baik, selanjutnya apakah Ibu pernah merasa khawatir atau cemas karena masalah dalam rongga mulut Ibu? Saya sering merasa khawatir dok kalau saya sakit gigi. Baik, lalu apakah Ibu pernah merasa tegang karena masalah dalam rongga mulut Ibu? Kalau tegang sih jarang dok. Kadang-kadang. Baik Bu. Selanjutnya apakah Ibu pernah merasa tidak puas dengan makanan yang Ibu konsumsi karena masalah dalam rongga mulut Ibu? Sering dok, kadang makanan saya yang konsumsi jadi nggak enak gitu karena sakit. Baik. Apakah Ibu pernah mengalami kondisi di mana Ibu harus berhenti tiba-tiba ketika mengunyah karena masalah dalam rongga mulut? Oh itu sering dok, terutama tuh pas saya lagi ngunyah itu sakit dok, jadi saya harus berhenti dok tiba-tiba. Baik. Nah selanjutnya apakah Ibu pernah mengalami kesulitan untuk merasa rileks atau santai karena masalah dalam rongga mulut? Kalau kadang-kadang saya sleep relax dok sih dok, apalagi saya sakit gigi jadi itu cukup mengganggu. Baik Bu. Lalu apakah Ibu pernah merasa malu karena masalah dalam rongga mulut Ibu? Kalau malu sih jarang ya dok. Baik Bu. Apakah Ibu menjadi mudah tersinggung Bu karena masalah dalam rongga mulut? Kalau saya lagi sakit gigi biasanya suka emosian sih dok. Baik, lalu apakah Ibu pernah mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena misalnya sakit gigi atau masalah lain? Kadang ganggu sih dok, tapi biasanya saya istirahat aja. Baik. Selanjutnya apakah Ibu pernah merasa bahwa hidup Ibu kurang memuaskan karena permasalahan dalam rongga mulut? Sering dok, karena saya jadi nggak dapat ngerjain aktivitas kayak biasanya dok. Baik Bu. Nah untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu pernah merasa susah untuk melakukan apapun karena masalah dalam rongga mulut? Itu sih kadang ya dok, saya susah melakukan kegiatan apapun ketika gigi saya sakitnya tuh sampai nggak bisa ditahan gitu dok. Baik Bu, nanti kami akan melakukan perawatan dari permasalahan rongga mulut Ibu itu, dan semoga setelah diberikan perawatan maka keluhan-keluhan yang Ibu alami itu tadi bisa membaik ya Bu, sehingga kualitas hidup Ibu juga bisa membaik. Baik dok. Baik Bu, selanjutnya saya ini akan memberikan sedikit edukasi Bu mengenai kesehatan gigi dan mulut, terutama dengan permasalahan di dalam rongga mulut Ibu ya Bu. Sebelumnya di sini saya ingin untuk memastikan kembali ya Bu, Ibu Jennifer, tempat tanggal lahirnya Bandung 3 November 1996 dengan nomor rekam medis 001, selanjutnya untuk agamanya itu Islam. Lalu untuk pendidikan terakhirnya apa ya Bu? Saya 1 dok. Selanjutnya untuk mempermudah proses edukasinya, saya ingin memastikan apakah Ibu memahami dengan baik ya Bu untuk bahasa Indonesia. Bisa dipahami.
Baik, untuk keadaan emosional ibu sendiri, apakah ibu baik-baik saja atau ibu sedang mengalami permasalahan yang membuat ibu emosi, Bu? Tidak dong, saya baik-baik saja sekarang. Baik, lalu jika saya lihat juga ibu tidak memiliki keterbatasan fisik dan kognitif ya, Bu. Selanjutnya, itu apakah ibu bersedia untuk menerima edukasi yang akan saya berikan, Bu? Bersedia. Baik, terima kasih Bu. Nah, sebelum kita bahas mengenai permasalahan yang Ibu alami, saya ingin memastikan bahwa Ibu tahu hak dan kewajiban sebagai pasien. Nah, untuk hak Ibu sendiri termasuk mendapatkan perawatan medis yang berkualitas, informasi yang jelas tentang kondisi Ibu dan privasi yang terjaga. Dan untuk kewajibannya, itu Ibu diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang gejala dan riwayat kesehatan Ibu ya. Baik dok, saya mengerti. Baik, jika sudah mengerti, mungkin kita bisa membahas mengenai penyakit Ibu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, Ibu didiagnosis dengan gigi 18 yang mengalami infaksi, di mana giginya juga dia mengalami berlubang atau karies. Lalu selanjutnya, ini juga karies yang mencapai dentin, itu juga ditemukan pada beberapa gigi yang lainnya. Lalu juga saya menemukan adanya peradangan gusi yang disebut dengan penyakitnya itu namanya penyakit gingivitis marginalis kronis generalisata, di mana saya temukan ini itu di area rahang bawah belakang kiri. Lalu juga saya menemukan adanya tanda fluorosis pada beberapa gigi ya Bu, yang ditandai dengan tadi adanya warna gigi yang seperti kapur. Baik dok, untuk tanda dan gejala dari penyakit tersebut itu seperti apa ya dok? Nah, untuk gejala yang bisa Ibu alami dari penyakit infaksi dan karies itu dia berupa rasa sakit. Lalu untuk yang gingivitis marginalis kronis itu dia juga berupa rasa sakit yang disertai dengan adanya bengkak pada gusi Bu. Nah, untuk yang fluorosis sendiri itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia adanya perubahan warna seperti kapur pada bagian gigi Ibu. Apakah Ibu memahaminya Bu? Bisa dok, bisa paham. Baik Bu, selanjutnya juga saya akan menginformasikan bahwa dalam perawatan infeksi gigi juga, infeksi gigi dan juga gigi berlubang itu kami akan menggunakan beberapa alat Bu. Alat bedahnya itu contohnya seperti pinset gigi atau gur gigi. Semua peralatannya ini akan kami sterilkan terlebih dahulu sehingga aman untuk digunakan. Baik dok, apakah ada kemungkinan seperti komplikasi ya dok untuk prosedur itu dok? Kemungkinan komplikasinya ini tergantung pada jenis perawatan yang diperlukan Bu. Nah, untuk infeksi gigi sendiri kan komplikasinya ini akan mungkin terjadi karena kita kan melakukan namanya tindakan odontektomi. Nah, beberapa komplikasi yang mungkin terjadinya itu contohnya itu adanya infeksi, perdarahan, lalu adanya mungkin kerusakan saraf. Tapi itu sangat jarang terjadi ya Bu. Nah, untuk karies gigi dan gingivitis sendiri komplikasinya itu berupa kerusakan gigi yang lebih serius atau peradangan gusi yang lebih parah. Namun jika perawatan ini tidak dilakukan, maka kondisi kesehatan ibu itu mungkin akan bertambah buruk Bu. Jadi komplikasi ini itu dapat dicegah jika ibu dapat mengikuti saran yang saya berikan dengan baik sehingga prediksi kesembuhannya juga akan baik Bu. Baik dok, apakah ada efek samping obat ya dok yang mungkin akan saya dapatkan? Saya akan meresepkan beberapa obat pada ibu seperti antibiotik atau obat penghilang rasa sakit yang memiliki efek samping seperti alergi atau gangguan pencernaan. Namun jika ibu memang memiliki efek samping contohnya itu seperti gatal-gatal, ibu bisa saja menghubungi saya kembali. Baik dok, kalau makanan itu ada yang perlu saya hindari nggak ya dok? Untuk diet dan nutrisi yang seimbang itu sangat penting Bu untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi ibu. Nah, pertama-tama untuk makanan dan minuman yang harus dihindari itu yang tinggi gula. Lalu terutama untuk minuman contohnya itu seperti minuman bersoda. Lalu karena kenapa ini dilarang itu karena gula itu dia dapat memicu pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut Bu, sehingga dapat memperburuk kondisi ibu. Lalu selain itu untuk makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi itu yang mengandung cukup vitamin C karena vitamin C ini dia membantu untuk memperkuat jaringan gusi. Nah, contohnya yang mengandung vitamin C itu seperti jeruk, stroberi, dan paprika. Lalu jangan lupa juga untuk mendapatkan kalsium yang cukup karena kalsium ini kan penting untuk kesehatan gigi dan tulang. Nah, produk susu rendah lemak, sayuran berdaun hijau seperti brokoli dan ikan berlemak seperti salmon itu merupakan sumber yang baik. Nah, terakhir pastikan juga ibu minum air putih yang cukup Bu, karena air ini dia membantu menjaga produksi saliva yang dapat membantu membersihkan mulut ibu dari sisa makanan. Baik dok, terima kasih ya dok atas sarannya. Baik Bu. Nah, untuk mengatasi nyeri juga kami akan meresepkan obat penghilang rasa sakit yang sesuai dan ibu diharapkan untuk mengikuti instruksinya dengan baik ya Bu. Baik dok, saya paham. Baik Bu, sama-sama. Apakah ibu sudah memahami semua yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu? Sudah dok. Baik Bu, jika ibu sudah memahami maka saya izin untuk meminta tanda tangan ibu ya Bu. Baik dok. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, saya izin untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Baik dok. Ibu tadi mengeluhkan adanya gigi kanan atas belakang yaitu gigi 18 yang setelah saya periksa itu mengalami infaksi, lalu juga ada mengalami kariesnya ya Bu. Beberapa gigi lainnya juga dia mengalami gigi berlubang atau karies, lebih tepatnya pada gigi 16, 25, 26, dan 45 yang karies itu mencapai dentin. Selanjutnya saya juga menemukan itu ada peradangan Bu pada gusi, di mana itu diagnosisnya itu nama penyakitnya itu sebagai gingivitis marginalis kronis generalisata. Letaknya itu dia terdapat pada bagian kiri bawah gigi ibu. Baik dok. Lalu saya juga menemukan di gigi depan ibu itu berapa ada yang mengalami fluorosis Bu, gigi 11, 12, dan 22. Gitu ya dok. Baik Bu, nah selanjutnya saya izin untuk memberikan hasil dari asesmen yang telah dilakukan ya Bu. Berdasarkan hasil yang didapatkan itu pada pemeriksaan risiko karies dan penilaian kualitas hidup ibu itu dapat dikatakan memiliki risiko karies yang cukup tinggi dan penilaian kualitas hidup yang rendah Bu.
Maka dari itu, saya menyarankan ibu untuk mengganti pola hidup ibu menjadi lebih sehat dan lebih sering mengunjungi dokter gigi, Bu. Baik ibu, jadi setelah kita membahas mengenai penjelasan pemeriksaan dan asesmen yang telah dilakukan, itu kami telah menentukan rencana perawatan untuk mengatasi keluhan sakit gigi ibu. Nah, pertama-tama itu untuk meredakan rasa sakit yang ibu alami, kami akan memberikan resep obat anti nyeri berupa ibuprofen 400 mg dan antibiotik clindamycin 300 mg. Ibu perlu mengonsumsinya itu selama 3 hari dengan dosisnya itu 3 kali sehari setelah makan ya, Bu. Baik dok, terima kasih. Nah, selanjutnya, mengingat ibu juga mengalami diabetes, maka kami akan merujuk ibu ke dokter spesialis penyakit dalam untuk memantau dan mengolah kondisi diabetes ibu selama proses perawatan gigi. Mengerti dok, saya akan segera melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk masalah gigi yang ibu keluhkan, yaitu di gigi 18, itu kami akan melakukan prosedur odontektomi, Bu. Jadi, odontektomi itu merupakan pengangkatan gigi yang terletak di dalam gusi, di dalam rahang. Baik dok. Nah, selain itu, karena tadi juga kami menemukan ada beberapa gigi lain yang mengalami karies, itu kami akan melakukan penambalan menggunakan bahan komposit, di mana fungsinya itu adalah untuk membantu membalikan fungsi dan struktur gigi yang terkena karies. Lalu, komposit ini merupakan bahan yang sewarna gigi, Bu. Baik dok, saya setuju. Nah, terakhir, kami juga akan melakukan scaling pada regio posterior rahang bawah sebelah kiri atau di bawah sebelah kiri belakang, Bu. Tujuannya itu adalah untuk membersihkan karang gigi dan plak yang terkumpul di sekitar gigi tersebut. Apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran lain yang ibu ingin sampaikan? Nggak ada dok, udah cukup. Nah, baik ibu. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai rencana perawatannya, saya akan memberikan sedikit edukasi tentang keadaan gigi ibu ya, dan bagaimana untuk mencegah masalah gigi di masa depan. Baik. Nah, pertama-tama itu kita akan menjelaskan mengenai gigi yang utamanya dikeluhkan ya Bu, yaitu gigi molar atas yang impaksi atau gigi 18. Untuk mencegah kambuhan dari impaksi yang ibu alami ini, ibu harus menjaga kebersihan gigi dengan baik. Jadi ibu harus memastikan untuk menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, dan pastikan juga menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Lalu ibu juga bisa menggunakan benang gigi atau sikat gigi interdental untuk bersihkan area di sela-sela antara gigi ibu. Nah, untuk gusi yang bengkak ini, pencegahannya ibu bisa dengan menyikat gusinya dengan lembut, Bu. Dan jika diperlukan, ibu juga bisa menggunakan obat kumur yang direkomendasikan nanti oleh kami. Lalu penting juga ibu untuk berhenti merokok ya Bu, karena merokok ini dia dapat memperburuk pembengkakan pada gusi ibu. Setidaknya mungkin ibu bisa mulai dengan mengurangi konsumsi rokoknya, Bu. Baik dok, saya akan lebih memperhatikan gusi saya dan mencoba untuk mengurangi merokok gitu dok. Lalu kalau untuk yang tadi gigi saya kan ada yang berubah warnanya dok, itu gimana ya? Nah, untuk keadaan gigi yang terkena fluorosis ini ya Bu, biasanya fluorosis itu terjadi karena adanya banyaknya paparan fluoride. Untuk menghindari masalah yang lebih lanjut, ibu bisa memastikan untuk mengganti air yang digunakan, karena kemungkinan air yang digunakan untuk Jennifer ini memiliki kadar fluoride yang tinggi. Baik dok. Jadi untuk mencegah karies gigi ini, ibu harus mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis, Bu. Ibu juga harus menghindari mengambil makanan yang manis dan minuman berkarbohidrat tinggi. Juga pastikan untuk menyikat gigi secara teratur, setidaknya 2 kali sehari, dan menggunakan dental floss. Lalu jangan lupa juga untuk rutin datang ke dokter gigi untuk mendapatkan pemeriksaan ya Bu. Biasanya ini bisa 6 bulan sekali ya Bu. Apakah dapat dipahami Bu? Dapat dipahami dok, saya akan ke depannya akan mencoba untuk menghindari makan manis dan juga memperhatikan gigi saya. Baik Bu. Sebelumnya dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apakah ada yang belum dimengerti ya Bu? Enggak dok, saya cukup paham. Baik Bu. Mungkin karena ibu juga sudah mengerti, saya akan mencatat semua rencana perawatan yang telah kita sepakati. Nanti jika ada kekhawatiran atau gejala yang tidak diharapkan seperti pusing, gatal-gatal atau nyeri, ibu bisa menghubungi kami kembali. Baik, terima kasih dok. Terima kasih kembali Bu, semoga lekas sembuh. Lalu selanjutnya ibu juga bisa datang kembali setelah ibu berkonsultasi dengan dokter penyakit spesialis dalam. Semoga lancar ya Bu. Terima kasih dok. Selamat pagi Bu Jennifer, bagaimana perasaan ibu hari ini? Selamat pagi dok, saya merasa jauh lebih baik sih dok setelah minum obat, terus rasa sakitnya juga agak kurangan gitu dok. Alhamdulillah Bu, saya juga melihat dari rujukan dari dokter penyakit dalam ini menyatakan bahwa kondisi gula darah ibu dalam keadaan terkontrol ya Bu. Jadi kita bisa melanjutkan ke prosedur odontektomi gigi 18. Nah, ini juga ibu memberikan hasil ronsennya, ini bisa kita lihat ini menguatkan diagnosis dari 18 yang mengalami impaksi ya Bu. Dimana ini diagnosisnya kelas 1 posisi A, mesioangular. Jadi di sini kita bisa melihat ya Bu, di giginya ini di kanan atas belakangnya dia sebagian tertanam dalam gusi dan tulang rahang ya Bu. Baik dok. Ya baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tindakan odontektomi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur yang akan kita lakukan ya Bu. Baik dok. Nah, untuk odontektomi sendiri ini merupakan pengangkatan gigi yang terimpaksi yang tidak bisa dicabut dengan cara konvensional. Nah, prosesnya itu dia melibatkan prosedur bedah kecil di mana giginya itu akan dikeluarkan dari dalam gusi dan tulang rahang. Itu kira-kira sakit nggak ya dok odontektominya? Sebelum kita mulai itu, saya akan memberikan anestesi lokal untuk memastikan bahwa area di sekitar giginya akan terbius sehingga Anda tidak akan merasakan sakit selama prosedur. Nah, mungkin Ibu hanya akan merasakan sedikit ada tekanan atau getaran, tapi tidak akan terasa sakit. Baik dok, kalau resiko itu ada yang perlu saya waspadai nggak ya dok?
Nah, untuk resikonya sendiri dari odontektomi ini mungkin akan terjadi perdarahan, infeksi, pembengkakan, atau sensitivitas setelah tindakan. Namun, kebanyakan dari kejadian itu sangat jarang, Bu. Dan Ibu juga bisa mengikuti, nanti saya akan memberikan arahan pasca perawatan, apa saja yang harus Ibu lakukan agar bisa menghindari terjadinya komplikasi. Baik dok, kalau setelah odontektomi itu ada yang perlu saya lakukan nggak ya dok? Nanti setelah prosedurnya itu selesai, saya akan memberikan petunjuk perawatan pasca operasi untuk membantu proses penyembuhan. Nah, ini mungkin akan termasuk menghindari makanan dan minuman tertentu serta memberikan resep obat penghilang rasa sakit atau antibiotik jika nanti diperlukan. Baik dok. Nah, baik Bu. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Tidak dok, saya sudah cukup paham. Baik, jadi karena Ibu sudah paham, mungkin selanjutnya saya izin untuk meminta tanda tangan Ibu ya Bu, dimana ini ada merupakan formulir informed consent, sini menandakan persetujuan Ibu tentang dilakukannya prosedur odontektomi. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah mengikuti prosedur odontektomi ini dengan baik. Nah, sebelum Ibu pulang, saya akan beri beberapa informasi penting tentang perawatan pasca operasi untuk memastikan kesembuhan yang baik dan prognosis yang baik. Selamat sore dok, makasih juga ya atas perhatiannya dan sudah melakukan prosedur yang odontektomi itu. Saya juga ingin tahu nih dok, bagaimana cara merawat luka setelah operasi. Jadi begini Ibu, setelah prosedur odontektomi itu sangat penting untuk menjaga area operasi itu tetap bersih dan mengurangi risiko infeksi. Nah, pertama-tama yang paling utama itu hindari menyentuh area operasi itu dengan tangan yang kotor. Jadi Ibu harus pastikan tangan Ibu itu bersih sebelum Ibu menyentuh mulut dan memasang perbannya. Baik dok, kalau apakah ada pantangan lainnya dok, misalkan makanan atau minuman yang harus saya hindari gitu dok? Iya Bu, jadi ada beberapa pantangan yang harus diperhatikan dalam beberapa hari pertama setelah operasi. Jadi Ibu tuh harus menghindari makan makanan yang sangat panas atau sangat dingin karena itu dapat memicu rasa sakit dan sensitivitas terutama di area operasi. Sebaiknya Ibu juga menghindari makanan yang perlu dihisap, contohnya seperti menggunakan sedotan, atau Ibu juga bisa menghindari rokok karena itu dapat mengganggu proses penyembuhan. Baik dok, kalau selain itu ada hal lain nggak ya dok yang perlu saya hindari atau saya lakukan? Nah, selain tentang makanan, Ibu juga harus menghindari aktivitas fisik yang berat selama beberapa hari ke depan untuk mengurangi risiko perdarahan dan mempercepat proses penyembuhan. Jika Ibu merasa perlu beristirahat, maka Ibu harus beristirahat, namun tetap penting untuk tetap aktif secara ringan, misalnya berjalan-jalan pendek untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Baik dok, kalau gejala pasca operasi yang perlu saya waspadai itu ada nggak ya dok? Ada beberapa gejala yang perlu Anda perhatikan Bu. Jadi jika nanti Ibu mengalami perdarahan yang berlebihan, rasa sakit yang tidak tertahankan meskipun sudah mengonsumsi obat pereda nyeri yang diberikan, atau misalkan bengkak ini tidak kunjung berhenti, maka setelah beberapa hari maka Ibu bisa menghubungi kami karena ini bisa menjadi tanda-tanda adanya komplikasi dan kami akan segera memberikan bantuan secepat mungkin. Baik, terima kasih banyak dok atas informasinya. Sama-sama Ibu, jangan ragu untuk menghubungi kami jika Ibu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran selama masa pemulihan. Semoga Ibu juga bisa sembuh, pulih dengan cepat dan tanpa komplikasi. Selamat istirahat dan semoga Anda merasa lebih baik segera. Baik, terima kasih dok. Saya akan berusaha yang terbaik untuk mengikuti semua instruksi dari dokter. Terima kasih dok.